Gemanya gede, memang putih, sini ada gelangnya. Ada gelangnya. Itu menurutnya ingon-ingonnya yang tunggu sini. Juga pernah saya dilihatin ada ular yang gede, super gede lah. Kalau mungkin makan sapi aja mungkin atau orang langsung telan aja. Situs Mbah Gempur yang berada di Dukuh Belakang Kulon, Desa Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah, lebih dikenal angker daripada sebagai sebuah situs cagar budaya. Situs Mbah Gempur adalah sebuah situs reruntuhan purbakala dari masa Hindu-Buddha yang diperkirakan sudah ada sejak abad 8 sampai 10 Masehi. Reruntuhan situs tersebut diperkirakan bangunan candi atau bangunan pemujaan umat Hindu yang ditandai dari benda-benda arkeologi yang ditemukan di atas permukaan yang nampak. Disebut candi Hindu lantaran ada yoni, di mana yoni merupakan simbol Dewi Parwati atau istri dari Dewa Siwa. Sudirin alias Dirin, warga yang tinggal tak jauh dari lokasi mengatakan, masyarakat sekitar jarang yang tahu jika tempat tersebut merupakan sebuah situs cagar budaya dan tak sedikit orang yang lebih percaya jika tempat itu angker. Dikatakan olehnya, konon di lokasi tersebut ada 2 pohon beringin yang kerap dijadikan tempat penampungan para penunggu di tempat lain karena akan dipindah atau digusur, sehingga penunggunya harus dipindah terlebih dahulu. Dirin menceritakan jika di tempat tersebut diduga ada hewan jadi-jadian dan burung gemak atau burung puyuh putih yang berjumlah 2 ekor dengan ukuran yang berbeda. Ia menjelaskan 2 burung tersebut berukuran sebesar burung terkukur dan terdapat pantangan untuk jangan mengganggu burung-burung itu. Tak hanya itu saja, Dirin juga pernah melihat ular besar seukuran pohon pisang. Bahkan dengan ukuran tersebut dia yakin ular itu bisa melahap 1 orang dewasa. Menurutnya, saat malam Jumat Kliwon, tempat itu terkadang masih sering digunakan untuk meditasi atau tirakat. Ia mengatakan biasanya ada pengunjung yang meninggalkan rokok dan sejumlah uang dengan jumlah ganjil. Diketahui mulai dari Rp21.000, Rp7.000, bahkan pernah ada yang meninggalkan kembang, telur ayam Jawa, dan uang Rp500.000 hingga Rp2,1 juta. Kendati demikian, Dirin mengatakan kebiasaan itu sudah lama ditinggalkan penduduk sekitar. Meski begitu, warga di luar Kabupaten Klaten masih banyak yang datang ke tempat itu untuk melakukan ritual. Situs Mbah Gempur ini pada dasarnya masih ada kaitannya dengan Prambanan. Ini masih Jonggrangan, masih ada urusan sama Roro Jonggrang. Jadi kalau sana itu ada umpamanya kalau zaman dulu itu punya gawe, itu kan dari sana ke sini minta petunjuk apa yang diperlukan, mungkin cari hari. Kalau zaman dulu hari Selasa Kliwon itu hari Anggoro Kasih, itu yang perlu dipakai. Nah, pada dasarnya ini situs ini itu dulunya ada 9 ini, ada 9. Namun
karena tangan-tangan usil banyak yang mencuri, jadi tinggal satu aja. Satu ini dulu udah dicolong orang, tapi sampai rumah kejang-kejang semaput dikembalikan ke balai desa. Pak Lurah juga nggak mau menerima, kembalikan ke semula. Itu ya dianggap sakral, ya silakan enggak ya. Pada saya kan seperti itu. Lah dulu tahun 2000-an itu sebelah situ ada seseorang yang menggali tanah kedalaman 80 cm, itu menemukan batu ukuran ini 60 ini 80. Dalam batunya ada emas, lempengan kecil-kecil tipis-tipis itu, terus diamankan sama petugas. Nah, sebelah perapatan sebelah selatan itu namanya perapatan Gambang. Itu sebetulnya di bawahnya itu ada batu gambang. Batu gambang itu besar tapi ringan. Batu gambang itu sebelah perapatan itu ada, sekarang sudah ditimbun. Sebenarnya ini kan masih ada kaitannya sama ini di sebelah barat itu ada ya sebenarnya ada candinya juga, ada batunya sapi, di situ ada arca. Kan kemarin sudah karena orang duduk itu kena kepalanya potol, itu masih di sana masih ada. Ini sebetulnya kalau ruah itu banyak yang masih istilahnya gendurinan ya. Gendurinan masih banyak, kemarin itu rame banget. Saya juga ikut di sini, jadi ya namanya bukan anu ya. Itu bukan musyrik, namun cuma itu melestarikan budaya dulu. Karena warga itu juga tidak ada ini yang ngobong menyan, ngobong dupo, kalau warga sini nggak ada. Namun di luar sini ya, dari luar Klaten itu bahkan banyak yang kemarin kalau nggak salah tahun kemarin itu dari India, itu ngobong dupo habis segini. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore tak tengok masih. Karena beliau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasanya saya tanya mana naik, ya saya juga ya sudah lah biar. Jadi ini masih bekas-bekas dupanya kemarin. Ada yang kalau Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon kadang-kadang ada yang dia nenepi di sini, ada yang ninggali rokok sama duit. Duit itu biasanya ganjil, kalau enggak 21.000 ya 7.000. Bahkan pernah ada yang di sini enggak itu dia ada kembang, ada telur, dan ada uang 500 rupiah, dan yang gede 2.100.000. Pernah di sini ada yang nemu 2.100.000. Ada telurnya ayam Jawa itu. Nah, terus ini sudah lama nggak ada yang kesini. Bahkan dari luar daerah ya, yang rata-rata luar daerah. Kalau di sini keretanya cuma nggak tahu kalau ini situs, dikira cuma angker, daerah angker. Itu kan sebenarnya ini kan situs peninggalan, masih peninggalan Mojopahit kalau nggak salah, Mataram. Peninggalan Mataram pada waktu perang Mataram dulu ada yang melarikan ke daerah sini, ini bikin kerajaan kecil di sini. Orang sini ada yang bilang kalau mbah-mbah dulu bilang tuh kerajaan Suket sini. Kerajaan Suket itu pindahan dari Mayungan. Ada salah satu pohon besar, ada penunggunya. Kalau zaman dulu memang ada angker ya. Dari Mayungan diseret ke sini, dipindah sini, itu pakai daun kelapa, tapi dia masih utuh loh. Nah tariknya itu malang, nyungsang gitu loh. Itu merasa berat ditarik orang 3 itu. Dari Mayang ke sini. Nah, sini kan dulu tempat penampungan para penunggu lelembut. Yang dipindah gitu ya? Dipindah dari Mayang pindah ke sini. Namanya dulu kerajaan, ada kerajaan apa itu? Dari sana pindah sini lah.
menurut warga yang sekarang masih ya, sudah usianya sudah hampir 100 tahun, itu betulnya dulu memang ada namanya gemak putih. Gemak putih ini jangan diganggu. Kadang-kadang saya sendiri melihat mata telanjang di situ ada gemak 2. Gemaknya gede, memang putih, sini ada gelangnya. Itu menurutnya ingon-ingonnya yang tunggu sini. Juga pernah saya dilihatin ada ular yang gede, super gede lah. Kalau mungkin makan sapi aja mungkin atau orang langsung telan aja. Itu malam-malam saya pulang dari kantor jam 8 malam saya lewat di situ, kelop ini. Ternyata paginya saya gerak ke warga sini kerja bakti ngersi nggak ada. Itu mata telanjang saya melihat sendiri itu. Kalau burungnya itu menurut mbah sini ya, yang masih dulu sering melihat, itu cuma ada 2 gemak putih. Dua-duanya warna putih. Dua-duanya warna putih, pasang ya. Yang satu kecil, yang agak sebesar burung terkuku itu loh, gede. Saya pernah lihat di situ. Memang ada gelangnya, gelang emas. Dua-duanya punya gelang? Iya, ada gelangnya. Jadi saya melihat itu, udah hilang. Dan saya tidak mau mengganggu, biarkan beliau nggak mengganggu, mungkin itu makhluk halus yang penunggu di sini atau itu memang ya ciptaan Tuhan lah itu. Cuma satu. Nah, apakah ular itu jelmaan dari gemak itu atau gimana? Yang jelas itu yang melihat saya sendiri. Gede seperti satu pohon pisang tuh. Desa dari barat tak sorot pakai lampu tuh, kelap itu. Panjang ada kira-kira 7 meter 8 meter. Bekasnya ada, bekasnya masih loh. Paginya tuh bekasnya untuk lewat tuh ada. Pohon-pohon suket itu ada rubuh. Tapi kan setelah itu kerja bakti warga sekitar sini nggak ada. Kalau warga sekitar sini kalau dikeramatkan ya dikeramatkan, kalau enggak ya enggak. Itu masih salah satu ada seseorang yang mungkin kalau mau punya gawe kadang-kadang sering ya sebenarnya musik atau enggak saya nggak tahu. Itu sering membawa jajanan sini, dikenduli ke sini, dibagikan sama anak-anak. Itu sering masih ada. Tapi ya karena sudah jarang, tapi masih ada. 1-2 masih ada. Gitu. Nah, kalau angker itu kalau yang tertutup tergantung individu ya. Karena kalau namanya memedi atau setan gundul dan lain-lain, itu kan dari bayangan kita sendiri. Kalau saya tuh nggak ada barang angker, nggak ada yang ini itu, saya berinasnya tidak apa-apa. Nanti kita tidak mengganggu juga mungkin tidak mengganggu. Ya kalau mungkin saya selah ada waktu bisa bersih nyapu kiri kanan, tak babati pohon-pohon itu memang sering. Oh enggak, itu kan sudah karena beliau juga mungkin kepercayaan dia, itu mungkin satu agama sama dia yang merasa kesini, enggak apa-apa, beliau juga enggak mengganggu kok. Harapan saya ya mudah-mudahan nanti segera diterrealisasi untuk pembangunan jalan itu yang dari barat ke timur atau sebelah sini bisa mau ditembok, ya insya Allah nanti dari pihak pemerintah segera terrealisasi. Situs ini perlakuan pemerintah itu belum ada sama sekali, Mas. Baru ada tulisan ini sebelum muncul heboh ini kan belas tidak ada perhatian, tidak ada. Dulu di data juga dimasukkan tapi tidak
nggak ada sama sekali. Terus sama Mas Hari itu dulu dianukan ke Pemda, baru ada perhatian cuma ini. Ini rencananya ini dari warga sebelah itu mau dibuka jalan menuju akses ini. Terus dari pemerintah itu belum ada pemikiran sama sekali Mas, untuk jalan-jalan itu. Padahal sudah ada rencana jalan ini, dari desa sudah ada plot jalan. Yang posisi yang lokasi Mbah Gempurnya ini tanah kas desa. Arah ke depannya kalau dari desa itu tidak ada Mas, masih gimana ya? Soalnya kan ini kan leluhur dulu itu kan sejarahnya tuh panjang Mas. Terus masih sini tuh nggak istilahnya nggak pada mikir sama sekali. Dari desa juga kalau dana itu kan untuk dana desa itu kan untuk kegiatan pembangunan lainnya. Kalau yang buat ini kan nggak bisa, ya kedepannya saya minta bantuan dari pemerintah untuk kedepannya Mas. Dulu itu kalau untuk potensialnya itu saya Mas ya nggak bisa memprediksi, soalnya kan masih keadaan kayak gini Mas. Kalau jadi pariwisata, kalau masih kayak gini kan belum masuk Mas. Soalnya kan masih keadaan kayak gini Mas. Kalau yang untuk beribadah itu dari dulu itu sudah ada. Terus semenjak era tahun 2000-an ini kan sudah pada ditinggalkan Mas. Dulu itu ada kegiatan sesajen, kalau ada perlu hajatan apa itu minta doa sini. Terus kalau berhasil ngasih sesajen juga, nasi gurih itu Mas. Biasanya gitu. Kalau sekarang udah luntur Mas. Udah luntur. Udah luntur. 22 era 2000-an ini. Era 2000. Nah, Berarti itu. untuk masyarakat sekitar sendiri sudah tidak melaksanakan itu? Sudah lama. Malah dari orang luar. Luar Mas ya. Dari orang luar itu nayuh. Ini benda-benda keramat katanya masih ada banyak. Sama doa, nggak tahu doa atau apa. Paling enggak ini kan di ekskavasi dulu Mas, dibersihkan. Terus ada itu reruntuhan itu masih dari zaman dulu itu masih reruntuhan, masih numpuk batu bata, dibersihkan, nanti dibikin istilah dibersihkan lah istilah Mas, bikin pagar juga bisa. Ada tahun berapa ya? Dulu itu ada dua sebenarnya Mas, patungnya. Terus tahun udah lama tuh saya kecil itu udah nggak ada, cuma satu aja dulu itu tertimbun di pohon yang roboh itu. Dulu kan pohonnya dua yang tinggi kayak gini itu roboh, terus ternyata di situ ketemunya. Terus yang baru lama ini kan dicuri, ketemu di tetangga itu yang ngasih tahu ada pencuri, itu dibawa terus ditinggal di situ. Jadi situs Mbah Gempur ini adalah sebuah situs reruntuhan purbakala dari masa Hindu-Buddha. Kita tidak menyebut Mataram kuno ya, tapi dari masa Hindu-Buddha. Jadi untuk estimasi masanya diperkirakan di sekitar abad 8 sampai 10 Masehi. Jadi reruntuhan Mbah Gempur ini diperkirakan itu bangunan candi, bangunan pemujaan untuk umat Hindu, ditengarai dari benda-benda secara arkeologis yang ditemukan di atas permukaan yang nampak itu. Ini Hindu, ya, jadi karena ada Yoni itu merupakan simbol dari Dewi Parwati, istrinya Siwa. Jadi ini untuk pemujaan agama Hindu. Jadi dari yang saya temukan di sini, dari penulisan saya sendiri, ada sebuah kotak peribih juga, itu sampai sekarang masih disimpan di salah satu warga di sini.
Terus juga ada satu fragmen arca laki-laki, kita tidak berani menyebut siapa itu ya karena dari laksananya dari senjatanya sebagai ikonnya itu tidak ada. Jadi kita hanya menyebut itu fragmen tokoh laki-laki, kemungkinan dewa itu. Terus ada juga batu yoni satu dan juga batu fragmen kala karena sudah sangat aus itu. Jadi batu kala. Selain itu juga reruntuhan batu bata merah berukuran besar. Ini jumlahnya tidak terhitung karena dari ukuran yang pernah diukur ini sekitar 9 meter persegi luasannya itu. Nah ini sampai sekarang ini belum pernah dilakukan penelitian lebih detail ya, jadi hanya survei-survei terus dari instansi terkait itu. Beberapa kali dari balai maupun dari dinas itu ke sini melakukan kunjungan, tapi hanya pendataan di bagian atas permukaan. Kita tidak tahu di bawah ini itu masih ada struktur atau benda-benda lain atau tidak, karena hingga sekarang belum pernah dilakukan penelitian lagi. Pentingnya sebuah candi karena ini kan berkaitan dengan sejarah, dengan peradaban yang pernah ada di sini. Jadi ya semua ini saya anggap penting karena di tempat ini pernah berdiri sebuah bangunan atau lebih yang menjadi ciri bahwa di sini dulu ada pemukiman yang sudah ada sejak masa Hindu-Buddha tadi di antara abad 8 sampai 10. Kalau untuk bukti-bukti fisiknya yang secara materi ya kita bisa melihat bahwa arca dari masa tersebut itu mempunyai nilai yang cukup fantastis. Itu dari benda-benda arkeologis pada masa Hindu-Buddha tersebut itu mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Nah, kalau yang setahu saya untuk ikon-ikon semacam arca itu kan harganya kan puluhan juta, itu minimal puluhan juta ya kalau di pasar gelap itu. Terus kalau untuk bata-bata kemarin, bata-bata berprofil yang punya relief itu juga termasuk kisaran harga mahal itu, biarpun itu cuma bata, karena di sini termasuk langka, itu yang sangat disayangkan itu harganya semuanya mahal sebenarnya itu. Nah inilah keprihatinan kami itu sebagai pegiat cagar budaya. Ini kita itu meminta kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa itu ya agar memperhatikan juga. Jangan sampai ya ini nanti makin lama ya seperti ini keadaannya itu. Jadi kalau tidak sering dilakukan bersih-bersih atau kegiatan di sini nih pasti semakin lama bukan tambah bagus tapi tambah rusak. Kan kita kan juga perlu sebuah tempat yang baru. Sejauh ini orang hanya melihat bahwa di sini itu hanya ada Candi Prambanan, Candi Borobudur. Itu sampai kapanpun kalau nggak ada penambahan data-data baru, sebuah objek baru, ya cuman itu terus. Nah, makanya kan kita pengennya dari pemerintah daerah itu juga berupaya untuk melestarikan ini. Entah itu dalam bentuk dibuat wahana seperti apa, tapi yang jelas ini diselamatkan dulu. Sangat berhubungan. Jadi yang ada di sini ini dipastikan itu bukan dipastikan itu mempunyai korelasi dengan situs-situs yang lain yang ada di Klaten yang jumlahnya lebih dari 150 itu saling berkaitan. Karena itu kan sebuah peradaban bahwa di sini ada pemukiman, di sana ada pemukiman kan saling mendukung zaman pada masa itu. Ya kalau informasi yang tahu sekitar tahun 2000-an 10 atau sekitar tahun 2000-an itu pernah ditemukan sebuah wadah peripeh lengkap dengan isinya. Ya kan kita tahu peripeh itu kan sesuatu yang berhubungan dengan nyawa pada candi tersebut. Isinya juga ada semacam perhiasan, baik itu cincin dan batu-batu mulia lain. Terus juga ada emas itu yang berupa lempengan, biasanya berisi mantra-mantra itu juga disertakan. Cuma sayangnya pada waktu ditemukan itu kan itu beritanya sudah menyebar dan ada yang mengatasnamakan dari pihak Purbakala waktu itu membawa, tapi yang dibawa itu hanya isinya, tidak sama dengan wadahnya. Itu yang yang bikin agak gimana gitu loh kesannya itu. Kalau setahu saya itu biasanya ini ya malam Jumat itu ada ya. Cuma ini kok akhir-akhir ini kalau saya kesini kok udah beberapa bulan itu kok nggak ada bekasnya itu, jadi kayak kendor itu juga nggak tahu juga ya, tapi biasanya itu ada sih